Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang uji normalitas, melanjutkan materi tentang analisis deskriptif atau uji analisis deskriptif. Baik, di sini langkah pertama sudah kita lakukan. Maka gimana langkah kedua? Kita akan melakukan uji normalitas dengan judul, misalkan judul contoh penelitian sama, rumusan masalahnya juga sama, termasuk data yang akan kita gunakan juga sama. Mana contoh datanya? Ini datanya. Kita tetap menggunakan pre-eksperimen. Jadi kelasnya hanya satu, yaitu hanya kelas eksperimen. Kita menggunakan pre-test dan post-test. Baik, kembali lagi ke materi. Nah, ini ya. Uji normalitas digunakan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal ini seperti sudah saya jelaskan bahwa distribusi normal adalah kurvanya kurva simetris, gitu ya, normal simetris. Nomor 2 merupakan syarat mutlak. Jadi uji normalitas ini merupakan syarat wajib, gitu ya. Sebelum kita melanjutkan ke langkah yang ketiga, gitu ya. Apakah nanti yang akan kita gunakan adalah langkah 3 atau langkah 4. Maka kita perlu melakukan uji normalitas. Kalau datanya berdistribusi normal, maka kita bisa ambil langkah yang ketiga. Tapi kalau tidak normal, maka kita gunakan uji yang keempat, yaitu uji Wilcoxon. Jadi di sini nomor 3, uji normalitas kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Dan nanti pengambilan kesimpulan kita lihat di bagian nilai signifikansi. Ya, syaratnya harus lebih dari 0,05 baru dikatakan normal. Kalau hasilnya kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal sehingga Anda nanti langsung ke bagian tahap keempat, bukan tahap ketiga. Gitu ya. Jadi setelah nomor 2 nanti kita mau ketiga apa keempat. Kalau nomor 2 ini hasilnya, jika hasil uji normalitasnya adalah berdistribusi normal, maka kita lanjut yang ketiga. Baik, gimana caranya kita ambil data yang di sini? Nah, yang pertama kita ambil yang pretest dulu ya, pretest kita copy ya, klik kanan, klik kanan bisa atau Ctrl C gitu ya. Copy atau klik kanan, copy. Kita buka aplikasi SPSS-nya, kita gunakan aplikasi biar cepat dalam pengerjaan tugas gitu ya. Kita buka new file ya, new data. Jadi kita gunakan data kosongan lagi. Di bagian data view, nah di bagian data view ini kita klik kanan ya, paste. Setelah itu untuk post test ya, kita copy juga post testnya. Yang ini post test, yang ke bawah kita copy Ctrl C. Jangan lupa kita paste ke bawah gitu ya, jangan di sampingnya ini. Kita melanjutkan berarti nomor yang tadi sampai nomor 28, maka nomor 29 kita klik kanan paste. Kalau sudah, maka bisa kita edit di bagian variable view. Apa di sini ya? Ada hasil di sini ya, hasil belajar ini ya. Nah, terus di bagian data view ini ada yang kurang ya. Jadi data variable dulu kita edit dengan menggunakan desimal ya. Di sini biasanya ada kelas ya. Jadi setelah data hasil ini ada kelas. Nah, untuk menentukan kelas kita pakai lambang saja. Untuk kelas ya, untuk hasil pretest kita gunakan kelas 1, untuk post test kita gunakan kelas 2 atau lambang 2. Maka di bagian aplikasi SPSS ya, untuk yang pretest kita gunakan 1. Ini 1, ini 1. Nah, karena ini desimal, kita edit di bagian ini ya. Nah, di bagian variable view ini kita tulis kelas. Dan bagian di sini kita ganti 0 gitu ya. Baik, di sini adalah hasil belajar. Di bagian kelas kita tulis kelas saja. Baik, di bagian data view kita selesaikan dulu ya. Biar Anda tidak terlalu capek ngetik manual, maka Anda siapkan dulu di Excel-nya. Contohnya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini ya. Ini sudah saya siapkan, tinggal kita copy, Ctrl C ya.
kita copy di bagian nomor 1 sampai 28 ini adalah kelasnya adalah kelas 1 ya. Masuk kelas 1 ini adalah pretest. Untuk yang ini adalah post-test. Kita gunakan data yang di sini ya, sudah saya siapkan. Tinggal Ctrl C copy ya. Di bagian ini tinggal klik kanan paste. Nah, kalau sudah di bagian variable view ada yang harus kita lengkapi. Kita melakukan uji normalitas, maka di bagian noun di sini ya values ya. Kita ini yang bagian titik ya, titik 3 kita klik. Ingat yang tadi ya, 1 tandanya apa 1 di sini? Tandanya adalah untuk apa namanya? Pretest ya. Pretest. Kita add. 2 adalah post-test. Ya, 2 post-test. Kita add lagi ya. Kalau sudah, jangan lupa adalah kita klik OK. Nah, ini data sudah selesai. Jadi data sudah selesai, tinggal kita melakukan uji normalitas. Gimana caranya? Langkah-langkahnya kita klik Analyze ya. Deskriptif ya. Sama dengan yang tadi ya. Deskriptif, kalau tadi deskripsi kita gunakan deskriptif di sini. Kalau yang uji normalitas kita gunakan Explore. Klik ya. Jangan lupa hasil belajar kita pindah ke data dependent, hasil belajar kita pindah ke faktor. Selanjutnya di bagian plot, ya ini ya, plot, ini kita klik, kita centang normality plot test. Sini ya, kita klik ya. Continue. Kalau sudah, kita klik OK. Baik, tinggal kita tunggu mana hasil uji normalitasnya. Masih loading ya. Kalau loading kita ulangi kembali, analyze, descriptive statistic, explore. Datanya sudah pindah, ini plotnya tadi ya, sudah tercentang, maka klik OK. Ini masih proses ya, agak lama ya. Ini. Mana hasil uji normalitasnya? Maka tinggal kita ini test of normality. Yang mana yang akan kita bandingkan di bagian signifikansi, kita gunakan Kolmogorov juga boleh ya, Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk juga boleh di bagian signifikansi. Coba kita cek di materi yang tadi, yang mana yang kita bandingkan ya. Kita bisa menggunakan uji Kolmogorov yang nomor 3 ini ya, uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk dengan syarat ya, hasil output signifikansinya lebih dari 0,05. Dikatakan normal. Kita cek di sini data lebih, maka kita tinggal pindah saja, klik kanan ya. Klik kanan ini copy as ya. Setelah itu kita masuk ke materi yang tugas Anda yang sudah saya berikan ke Anda gitu ya. Mana uji normalitas ya di bagian ini. Nah, ini sudah saya kasih keterangan, maka tinggal Anda klik kanan paste gambarnya. Kalau sudah, ini kasih keterangan ya, kasih penjelasan apa maksudnya di sini. Nah, biar Anda tidak bingung gunakan AI, tidak boleh. Atau Anda sudah paham ya, hasil uji Kolmogorov pretest di sini nilainya berapa? Signifikansinya 0,171 dan post-test adalah 0,187. Ini berarti datanya adalah data normal. Kenapa? Keterangannya di sini ya. Atau Anda jelaskan minimal Anda gunakan 2 paragraf atau 5 kalimat. Tinggal Anda klik saja di sini ya. Tinggal Anda copy gambarnya, bukan lagi ke AI, paste. Ini ya, Ctrl V, ini loading. Jangan lupa di bagian tugas tadi, saya minta penjelasan gambar 2. Copy ya. Setelah itu paste ya, copy paste gitu ya. Di sini kasih tolong gitu ya. Tolong buatkan, sudah enter ya. Jadi gambar 2 di sini hasil uji normal. Nah, ini ya penjelasannya sudah selesai. Tinggal Anda copy saja tugas penjelasan yang ada di sini. Copy ke tugas Anda. Ctrl C. Setelah itu Ctrl V di bagian ini. Ctrl V. Nah, karena di sini merah semua, bisa Anda hitam. Nah, sudah
selesai untuk uji normalitas, datanya berdistribusi normal. Maka nanti akan lanjut ke tahap berikutnya ya, uji pair sampel t-test. Ya ini ya. Yang ini karena datanya normal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.